Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi nih dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share cara membuat tas ini. Nah, cantik banget kan? Ini untuk handle-nya. Lalu di sini ada kancing magnet. Dan ini untuk innernya. Nah, kali ini video tutorialnya tidak berupa video tutorial ya. Saya cuma share foto langkah-langkah kerjanya. Kalau untuk motif ini, sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di sini. Ini sama seperti yang saya pakai di sini. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Benang polyester, sahabat rajut bisa pakai warna apapun yang disukai. Hakpen nomor 4,0 mm atau 6/0, gunting, korek api, jarum kristik, dan aksesoris yang dibutuhkan ada pengait, ring D, gasper atau kait jalan, kancing magnet, dan ring O nanti untuk hiasan di flipnya. Nah, setelah alat dan bahannya sudah, sekarang kita ke langkah kerjanya. Langkah pertama, kita akan membuat rajutan berbentuk lembaran yang berukuran panjang 67 cm dan lebarnya 25 cm. Ini nantinya untuk badan tas ya. Motif yang kita pakai adalah wave stitch, di mana motif ini jumlahnya kelipatan 10. Lembaran ini kita awali dengan membuat 151 rantai yang nantinya sama dengan 150 stitch atau tusukan. Jadi akan ada 15 kali pengulangan motif. Ini nanti sama dengan panjangnya 67 cm. Selanjutnya kita akan buat motif ini sejumlah 48 sub. Ini nanti akan jadi lebarnya ya, yaitu 25 cm. Terakhir, kita akan lakukan slip stitch di sekeliling rajutan supaya hasilnya lebih rapi. Detail motifnya bisa dilihat di gambar ini. Langkah kedua, kita akan membuat rajutan untuk bagian samping tas. Ukurannya adalah tinggi 20 cm dan lebarnya 6 cm. Sama seperti waktu membuat badan tas, kita memakai motif wave stitch untuk bagian samping ini. Kita awali dengan membuat 46 rantai yang nantinya akan menjadi 45 stitch atau tusukan. Jadi akan ada 9 kali pengulangan motif ya. Ups, maksud saya 4,5 kali pengulangan motif. Nantinya ini akan menjadi tinggi, yaitu 20 cm. Kita buat motif wave stitch ini sebanyak 10 sub yang nantinya akan menjadi lebar, yaitu 6 cm. Kalau sudah, kita akhiri dengan slip stitch keliling ya, di semua bagian. Dan sisakan benang untuk menjahit nantinya, karena kita akan menyatukan bagian samping ini dengan badan tasnya. Eits, jangan lupa ya, bikinnya 2 buat kiri dan kanan.
Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga adalah membuat tali strap atau tali selempang untuk tasnya. Jenis tusuk dasar yang kita gunakan adalah half double crochet atau tusuk setengah ganda. Jadi, polanya kita membuat 3 kali tusuk half double crochet atau HDC bolak-balik hingga mencapai 110 cm. Kalau sudah membuat 3 HDC bolak-balik 110 cm panjangnya, kita lakukan SC atau single crochet atau tusuk tunggal berkeliling agar tidak terlalu melar nanti kalau dipakai membawa beban berat. Jangan lupa sisakan sedikit benang untuk nantinya kita menjahit handle ini atau tali selempang ini ke pengait atau gespernya. Nah, ini gambar tali selempangnya setelah dipasang dengan pengait dan gespernya. Langkah yang keempat yaitu memasangkan aksesoris. Tadi kita sudah memasangkan pengait dan gesper di strap atau tali selempang tas. Selanjutnya, untuk rajutan badan tas, kita akan memasangkan ring O atau sahabat rajut juga bisa pakai aksesoris yang lain. Nah, kita tempatkan di salah satu ujung tas yang nantinya akan menjadi bagian tutup. Kita tentukan dulu tempatnya di tengah-tengah, lalu kita jahit. Kita pakai tekniknya jahit lilit ya, menggunakan jarum kristik dan benang rajut yang sama. Cukup dililit di bagian atas dan bawahnya aja. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar ini. Sedangkan untuk rajutan bagian samping tas, kita pasangkan ring D. Jadi, untuk ring D ini yang bagian lengkung kita posisikan di atas dan bagian yang mendatar di bawah. Sama caranya, kita jahit lilit menggunakan bantuan jarum kristik dan benang rajut yang sama. Tapi kali ini kita jahitnya full di bagian yang mendatar ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau sudah selesai memasangkan aksesoris, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya ya. Untuk langkah yang kelima, kita akan mempersiapkan furing. Ada juga yang menyebutnya lining atau inner. Pertama, untuk persiapan bahan, kita siapkan kain katun. Untuk ukuran-ukurannya, pertama, untuk bagian badan tas, kita siapkan ukuran 67 x 25 cm. Lalu, untuk bagian samping tas, kita siapkan ukuran 20 x 6 cm dan sejumlah 2. Selanjutnya untuk saku kita siapkan ukuran 30 x 20 cm. Berikutnya untuk ilat-ilatan atau tempat resleting nantinya kita buat ukuran 25 x 6 cm sejumlah 2. Jangan lupa ya, semua ukuran ini harus ditambahkan dengan kampuh kurang lebih 1-2 cm. Yang kedua, kita siapkan pelapis. Teman-teman bisa menggunakan kain peles, bisa juga menggunakan spunbond. Untuk ukurannya, pertama, siapkan ukuran 67 x 25 cm sejumlah 1 lembar. Itu nantinya digunakan untuk rajutan badan tas. Berikutnya, untuk bagian samping,
siapkan ukuran 20 x 6 cm sejumlah 2. Jangan lupa ya untuk menambahkan kampuh ukurannya 1-2 cm. Yang ketiga, kita siapkan busa angin untuk isiannya. Kita siapkan 1 lembar ukuran 67 x 25 cm dan 2 lembar 20 x 6 cm. Kali ini nggak usah ditambahkan kampuh ya. Oke, semua bahan untuk membuat furing sudah siap. Setelah dijahit, nah ini dia hasil jadinya untuk furing bagian badan tas. Bisa sahabat rajut perhatikan, mulai dari sisi kiri kita ukur 20 cm karena sama dengan tinggi tas ya, lalu kita jahit. Berikutnya kita ukur 6 cm, itu sama dengan alas, lalu kita jahit lagi lurus. Selanjutnya kita ukur lagi untuk tinggi tas 20 cm, kita jahit lagi. Terakhir di sisi kanan ada sisa 21 cm, itu nantinya untuk tutup. Untuk menjahit bagian saku, sahabat rajut bisa pilih di sisi depan atau di sisi belakang. Nah, untuk gambar ini saya pasangkan sakunya di sisi depan. Sahabat rajut bisa jahit pas di bagian tengah supaya memudahkan nanti sakunya untuk tempat HP atau benda-benda kecil yang lain. Selanjutnya kita menjahit untuk tempat resleting. Nah, seperti ini hasil jadinya. Jadi resletingnya kita jahitkan ke ilat-ilatan. Jangan lupa pasang dulu kepala resletingnya ya. Dan di bagian ujung resleting kita jahit juga supaya kepala resletingnya tidak lepas waktu dibuka tutup. Kita bisa jahitkan resleting ini di bagian sisi depan dan sisi belakang, pas dengan jahitan yang tadi kita buat. Perhatikan gambar ya untuk lebih jelasnya. Terakhir, kita bisa pasangkan kancing magnet di bagian tutup. Yang kita pasangkan adalah kancing magnet yang cekung ya. Untuk posisinya bisa sahabat rajut kira-kira. Di contoh yang saya buat, ukurannya adalah 6 cm dari samping dan 3 cm dari bawah. Pasang yang kuat ya, biar nggak lepas. Oke, dan ini adalah hasil jadi furing untuk bagian samping tas. Kita punya 2 lembar furing dengan ukuran 20 x 6 cm. Kita langsung lanjutkan ke langkah yang keenam, yaitu menjahit furing kerajutannya. Untuk bagian samping, kita akan jahit manual furing kerajutan dengan bantuan jarum dan benang jahit. Eits, ngejahitnya jangan dimentokin ya. Sahabat rajut bisa sisakan bagian yang slip stitch karena nantinya kita akan gunakan untuk menyambung ke badan tasnya. Untuk lebih jelasnya, sahabat rajut bisa cek di gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan pasangkan furing dan rajutan untuk bagian badan tas. Kita lakukan dengan cara jahit manual menggunakan bantuan jarum dan benang jahit. Tapi yang dijahit adalah bagian tutup sampai alas saja ya. Sisakan rajutan yang bagian sisi depan. Karena kita harus pasangkan kancing magnet dan posisinya harus sesuai dengan kancing magnet yang ada di bagian tutup. Untuk lebih memudahkan, sahabat rajut bisa menggunakan stitch marker di rajutan badan tasnya. Pertama, untuk tutup, ukurannya adalah 4,5 kali motif. Hitung saja mulai dari ujung bagian tutup.
Kita hitung 45 stitch atau 4,5 kali motif, lalu beri stitch marker di sisi kiri dan kanan. Lalu untuk sisi belakang sama jumlahnya, 45 stitch lagi atau 4,5 kali motif. Berikan stitch marker di sisi kiri dan kanan. Untuk alas, yaitu pengulangan 1,5 kali motif atau 15 stitch. Berikan lagi stitch marker di sisi kiri dan kanan. Oke, kita tinggal jahit. Kita sesuaikan dengan garis jahitan kita pada bagian furing tadi. Nah, jadi ada sisa lagi 4,5 kali motif untuk sisi bagian depan. Kalau sudah, kita bisa pasangkan kancing magnet di rajutan sisi depan tas. Sesuaikan posisinya dengan kancing magnet yang ada di bagian tutup ya. Sahabat rajut bisa menambahkan kain perca agar kancing magnetnya tidak merusak rajutan. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan di gambar berikut ini ya. Oke, kalau kancing magnetnya sudah terpasang semua, kita bisa lanjutkan menjahit furing ke rajutan bagian sisi depan tas. Next, kita masuk di langkah yang ketujuh, yaitu penggabungan semua bagian tas. Kita satukan bagian samping ke bagian badan tas dengan cara jahit lilit menggunakan bantuan jarum kristik dan sisa benang rajut yang tadi kita sisakan di bagian sisi. Caranya dengan kita mengambil satu loop di masing-masing bagian. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Lakukan di kedua sisi. Nah, ini hasil jadinya setelah penggabungan selesai. Tara, ini dia hasil jadi tasnya yang cantik, anggun, dan istimewa banget. Nah, kelihatan ya dari detail motifnya yang unik dan klasik. Berikut ini adalah detail untuk furingnya. Cantik banget kan, senada sama warna tasnya. Dan kalau lagi dipakai segini nih di badan, makin mempercantik penampilan kan. Oke sahabat rajuters, semoga langkah kerjanya tadi mudah difahami ya. Sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.